Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Waldi Muzaki, Teknik Informatika semester 4, NPM 109240640029, mahasiswa STMIK Pranata Indonesia. Pada video ini, saya akan menjelaskan website yang saya buat, yaitu aplikasi Kas RT. Aplikasi ini dibuat untuk membantu pengelolaan keuangan RT, terutama pada bagian iuran bulanan warga, tagihan, kas masuk, dan kas keluar. Di sini saya akan menampilkan dua tampilan, yang kiri tampilan mobile raw warga, dan kanan tampilan desktop raw admin. Konsep utama dari aplikasi ini adalah memudahkan pengurus RT dalam mencatat pemasukan dan pengeluaran kas secara lebih rapi, transparan, dan mudah dipantau. Selain itu, warga juga bisa melihat tagihan iuran mereka sendiri, mengajukan pembayaran, dan melihat informasi kas yang sudah tercatat. Untuk skop UTS, fokus utama aplikasi ini adalah fitur tagihan iuran, kas masuk, dan kas keluar. Beberapa fitur lain seperti pengaduan warga saya buat sebagai fitur tambahan. Pertama, ketika membuka website, pengguna akan masuk ke halaman awal atau landing page. Di halaman ini ditampilkan informasi umum tentang aplikasi Kas RT. Di bagian ini terdapat ringkasan seperti total kas masuk, kas keluar, saldo kas, jumlah warga, jumlah rumah, dan informasi iuran. Halaman awal ini dibuat agar pengguna bisa langsung melihat gambaran umum kondisi kas RT tanpa harus masuk terlalu dalam ke sistem. Dari halaman ini, pengguna juga bisa masuk ke halaman login atau daftar akun. Selanjutnya ada halaman daftar atau register. Fitur register digunakan untuk warga yang belum memiliki akun. Namun, karena data rumah atau unit hunian harus tetap rapi, pengaturan detail rumah tetap bisa dilengkapi melalui profil atau dikelola oleh admin. Pada halaman ini, warga dapat mengisi data dasar seperti nama, email, password, dan data akun lainnya. Setelah berhasil mendaftar, akun warga bisa digunakan untuk login ke sistem. Berikutnya adalah halaman login. Di sini, pengguna memasukkan email dan password sesuai akun masing-masing. Setelah login, sistem akan membaca role atau peran dari pengguna tersebut. Jadi, tampilan menu dan akses halaman akan berbeda tergantung apakah pengguna tersebut adalah admin, bendahara, sekretaris, RT, atau warga. Setelah login, pengguna akan masuk ke dashboard. Dashboard berfungsi sebagai halaman utama setelah pengguna berhasil masuk. Di sini ditampilkan ringkasan informasi penting seperti saldo kas, total pemasukan, total pengeluaran, tagihan, dan beberapa informasi lain sesuai role pengguna. Untuk admin, dashboard dibuat lebih lengkap karena admin memiliki akses tertinggi. Admin bisa melihat ringkasan kondisi sistem, jumlah warga, jumlah rumah, status pembayaran, dan beberapa indikator yang perlu ditindaklanjuti. Contohnya, admin bisa melihat apakah ada pembayaran yang menunggu verifikasi, rumah yang belum dibayar, atau data lain yang berhubungan dengan pengelolaan kas RT. Fitur kas masuk digunakan untuk mencatat dan melihat pemasukan RT. Pemasukan bisa berasal dari pembayaran iuran warga yang sudah diverifikasi atau pemasukan manual seperti saldo awal, donasi, dan bantuan warga. Di halaman ini ada filter bulan, tahun, pencarian, dan urutan data. Fitur kas keluar digunakan untuk mencatat pengeluaran RT. Misalnya, pembelian alat kebersihan, perbaikan fasilitas, atau konsumsi rapat. Pengurus bisa menambahkan keterangan, jumlah, tanggal, dan bukti nota. Jadi, pengeluaran bisa lebih transparan.
Fitur iuran bulanan adalah awal dari proses tagihan. Admin atau bendahara membuat komponen iuran, misalnya iuran kebersihan, keamanan, atau dana sosial. Setelah itu, sistem bisa generate tagihan otomatis. Yang penting, tagihan di aplikasi ini dihitung per rumah, bukan per kakak. Jadi, kalau satu rumah berisi 2 kakak, tagihannya tetap satu kali. Di halaman tagihan, warga bisa melihat tagihan iuran rumahnya, rincian iuran, total pembayaran, dan status tagihan. Kalau warga tersebut adalah penanggung jawab rumah, dia bisa mengajukan pembayaran. Pembayaran bisa lewat transfer dengan bukti atau offline dengan catatan. Kalau bukan penanggung jawab rumah, warga tetap bisa melihat tagihan, tapi tidak bisa membayar. Setelah warga mengajukan pembayaran, admin atau bendahara masuk ke halaman verifikasi tagihan. Di sini, pengurus mengecek bukti transfer atau catatan pembayaran offline. Jika pembayaran valid, tagihan dikonfirmasi menjadi lunas. Setelah itu, kas masuk otomatis bertambah. Data rumah digunakan untuk melihat daftar rumah atau unit hunian, penanggung jawab rumah, jumlah warga, jumlah kakak, dan status tagihan. Data warga digunakan untuk mengelola data warga, seperti nama, nomor kakak, nomor HP, rumah, dan status penanggung jawab. Dua fitur ini penting agar tagihan per rumah bisa berjalan dengan benar. Di halaman edit profile, pengguna bisa memperbarui data pribadinya. Warga juga bisa melengkapi data rumah dan menjadi penanggung jawab iuran jika rumah tersebut belum punya. Aplikasi ini juga memiliki fitur pengaduan, yaitu tempat warga menyampaikan laporan atau aspirasi. Namun untuk UTS, fitur ini saya jelaskan sebagai fitur tambahan. Fokus utama aplikasi tetap pada iuran, tagihan, kas masuk, dan kas keluar. Jadi, alur utama aplikasi ini adalah: pertama, admin atau bendahara membuat iuran bulanan; kedua, sistem generat tagihan per rumah; ketiga, warga penanggung jawab rumah membayar tagihan; keempat, admin atau bendahara memverifikasi pembayaran; kelima, tagihan menjadi lunas dan kas masuk otomatis bertambah; keenam, pengeluaran RT dicatat di kas keluar; dan ketujuh, semua transaksi bisa dilihat di laporan kas.
Kesimpulannya, aplikasi Kas RT ini membantu pengurus RT mencatat iuran, tagihan, kas masuk, dan kas keluar dengan lebih rapi. Konsep utama aplikasi ini adalah tagihan per rumah, bukan per kakak, sehingga lebih sesuai dengan kondisi nyata di lingkungan RT. Demikian penjelasan aplikasi Kas RT yang saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.